Hamdan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo, Dr. Andes Tohibin MPD, yang terhormat Dewan Juri Lomba Dakwah Islam SMK Negeri Jumo, yang terhormat kepada guru-guru pengampu mata pelajaran, dan yang terhormat juga kepada teman-teman seperjuangan saya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk berbuat baik termasuk terhadap ibu. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, dan karena ibu jugalah saya dan kalian ada. Karena ibu jugalah kita bertumbuh hingga saat ini. Marilah sejenak kita tengok ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya, hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman beliau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Malam pun dijadikannya siang karena beliau terusik dengan rengekan dan tangisan kita. Beranjak ke masa kanak-kanak, tak jarang kita membuat ibu kebingungan mencari kita yang sedang keasyikan bermain. Tak jarang pula ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita bersekolah. Seragam kita hilang, ibu yang carikan. Seragam kita kotor, ibu yang cucikan. Seragam kita sobek, ibu pun yang menjahitkan. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga walau kita membalasnya dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup. Maka cukupkanlah kiranya kita membalas jasa ibu dengan mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita penuhi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tetapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja Allah memampukan kita untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi jika tidak mampu, maka janganlah kita meninggalkan keduanya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat baik kepada beliau. Setidaknya senantiasa mendoakan beliau agar dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan
Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau. Karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya kita tidak bisa masuk surga jika ibu tidak meridhoi kita. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua tidak hanya dapat ditujukan kepada ibu kita, namun juga dapat ditujukan kepada ayah. Berbicara mengenai sosok ayah, pasti terlintas di dalam benak dan pikiran kita bahwa ia adalah seseorang yang mengayomi keluarganya. Dalam benak kita juga akan tergambar bahwa sosok ayah adalah sosok yang sangat luar biasa hebatnya. Ia adalah lelaki yang rela membanting tulang untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Bahkan seorang ayah tidak akan pernah mengeluh ketika ia merasa lelah saat ia bekerja untuk keluarganya. Meskipun ia sangat lelah, namun percayalah bahwa seorang ayah tidak pernah mengeluh sedikitpun dan akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga meskipun sesosok ayah berada di bawah derajat seorang ibu, maka kita tidak boleh melakukannya dengan semena-mena. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat lebih jeli lagi, sesosok ayah adalah sosok yang mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak menyerah dan tetap bersemangat. Mungkin ayah akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar dan akan jarang bertemu dengan keluarganya. Namun perlu ketahuilah bahwa tujuan dari itu, bahwa sosok ayah sedang melakukan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan ketika ia pulang ke rumah, ia akan mencepatkan waktunya untuk bercanda gurau dengan si buah hati. Terkadang ayah mendidik anak-anaknya dengan cara yang lucu, ya terkesan kasar. Namun perlu kita ambil hikmahnya bahwa didikan seorang ayah seperti itu, ia ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa dunia ini benar-benar keras. Terkadang ayah juga tidak banyak bicara dan lebih banyak untuk memilih diam atas perasaan apa yang ia rasakan. Bahkan ketika anak perempuan diambil oleh menantunya sendiri, bahkan saat itu hati seorang ayah akan terasa sangat hancur sehancur-hancurnya. Mengapa demikian? Karena seorang ayah khawatir bahwa anak perempuannya tidak dibahagiakan oleh lelaki pilihannya. Hadirin yang berbahagia, memang surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Tetapi bukan berarti kita boleh menyepelekan seorang ayah. Mengapa demikian? Karena menyepelekan kedua orang tua termasuk perilaku keji dan durhaka. Ya, kita semua tahu bahwa dari perilaku keji dan durhaka, terutama terhadap orang tua, tentu saja balasannya adalah neraka. Terlebih lagi, ayah juga menjadi sebab kita berada di dunia yang luas saat ini. Tanpa adanya seorang ayah, maka kita mungkin tidak akan pernah ada di dunia ini. Sehingga mulai sekarang, marilah kita memperlakukan ayah dan ibu dengan menjaganya dan merawatnya dengan baik. Hadirin yang berbahagia, kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Semoga pidato kami kali ini membawakan berkah, hikmah, dan hidayah untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam-salam wahai saudariku, semoga Allah merahmatimu. Kita dari TKR 3 siap menang, siap maju, insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo, Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri Jumo yang kami hormati, tidak lupa juga teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terpampang di hadapan kita ini antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah kita telah menyaksikan bahwa kemajuan pembangunan Islam yang sedang berjalan saat ini, di mana masjid-masjid semakin makmur dan para dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini ialah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, baik dari mabuk-mabukan, judi, tawuran, dan narkoba. Bahkan hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi muda harus bisa mewujudkan dan merealisasikan cita-cita bangsa. Kita sebagai generasi muda harus menyadari bahwa pembangunan dan kebangkitan Islam tergantung kepada kita sebagai generasi muda. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi yadi subba wa mil ummah wa fi ikdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan sesungguhnya di langkah pemudalah hidupnya umat. Kalau diartikan maju mundurnya suatu negara tergantung kepada kita sebagai generasi muda, maka dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa maju mundurnya suatu negara tergantung peran kita sebagai generasi muda. Kita dituntut untuk menjadi sosok yang baik dan berperilaku yang bijak. Di zaman sekarang ini, kita telah dipermudah oleh sarana informasi, komunikasi, dan teknologi. Hal tersebut memang salah satu kemajuan dalam ilmu teknologi. Akan tetapi, akhir-akhir ini kita sering dipajangkan dengan berbagai berita tentang dekadensi moral. Kebejatan moral ditayangkan menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat korupsi, perselingkuhan dengan dalih nikah siri, premanisme merajalela, dan penyalahgunaan narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Kesesatan seperti itulah yang mencerminkan kebejatan moral yang tidak bermartabat dan sangat menjijikkan. Kita sebagai generasi muda, apakah harus terus diam? Seharusnya kita merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, maupun lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan lemah akhlak. Karena apa? Karena jika itu terjadi, bukannya menjadi pelopor pembangunan iman kita, namun sebaliknya akan menjadi virus penghambat dan penghancur iman yang selama ini kita bangun. Hadirin yang kami hormati, kita sebagai generasi muda harus senantiasa berada pada landasan yang benar
guna untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Buka air apa buka? Kita harus menyadari bahwa pembangunan dan kebangkitan Islam dibutuhkan oleh peran kita sebagai generasi muda. Hadirin rahimakumullah. Ingin tahu pemuda seperti apa yang dirindukan oleh syurga? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungannya, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu apa ketujuh sosok golongan itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Seperti apa pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang mampu melayani umat dengan sebaik-baiknya, mendahulukan hak rakyatnya dan mengakhirkan hak pribadinya. Yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang aktivitasnya hanya berporos semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pemuda yang dimaksud ialah pemuda yang meninggalkan hatinya di dalam masjid sekalipun jasadnya berada di luar masjid. Yang keempat, 2 pemuda yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Segala sesuatu yang berbentuk perasaan selalu terucap, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. 5. Pemuda yang menolak diajak berzina oleh wanita yang berkedudukan tinggi dan berparas cantik seraya berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah berserta azab ayabnya. Yang keenam, pemuda yang bersedekah secara sembunyi oleh tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Di hatinya tidak ada sedikit pun ria. 7. Pemuda yang senantiasa berzikir kepada Allah hingga mengalir deras air matanya. Dialah pemuda yang selalu menangisi dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu dan selalu mengingat kebesaran Allah. Teman-teman, itulah ketujuh sosok pemuda yang dirindukan oleh syurga. Oleh karena itu, kita dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan mimpi para pahlawan yang telah gugur. Dan kita harus bisa menjadi pemuda, generasi muda yang bisa membangun negara ini agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang aman, damai dan ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Santen parutan kelompok cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita bermahabbah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasul
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri Jumo, yang kami hormati Dewan Juri dan Panitia Dai SMK Negeri Jumo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pesantren kilat kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai ceramah yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mempercayakan kesempatan kali ini untuk kita mengikuti lomba dai di SMK Negeri Jumo ini. Jadi tema yang akan kita bahas yaitu mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja. Tema pergaulan bebas yang kami ambil lantaran sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Sebab apa? Sebab dengan pergaulan bebas yang salah, banyak pemuda yang terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan mungkin bisa merusak masa depannya. Nah, bagaimana sih cara agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Ayo, ada yang tahu? Nah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan yaitu kita harus pandai-pandai mencari teman. Sebab apa, teman-teman sekalian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dengan siapa kita berteman, maka kira-kira kita juga akan seperti itu. Kenapa teman-teman sekalian? Atau dalam hadis mengatakan, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi,
maka kita akan kecipratan juga wanginya. Dan ketika kita berteman dengan pandai besi, kita juga akan kecipratan bau atau panasnya. Begitulah efek dari pergaulan bebas. Kita harus hati-hati. Jika kita ingin tahu seseorang itu seperti apa, maka kita bisa lihat dengan siapa dia bergaul. Jika kita ingin hijrah, maka kita harus pandai-pandai mencari lingkungan yang baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adallana illal mujrimun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa, maka kami tidak akan memberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Nah, dalam arti ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika ada seseorang yang ingin mengajak kita kepada kebaikan, sebaiknya kita menjauhi orang tersebut. Sebab manusia bisa saja dalam keadaan iman yang lemah, sehingga mudah terpengaruhi oleh orang lain atau bahkan godaan setan. Naudzubillahi min dzalik. Ada contoh juga, misalnya, mohon maaf teman-teman sekalian, ada lingkungan yang pemabuk, peminum khamar, kemudian ada salah satu seorang di situ, walaupun dia mengatakan aku tidak minum, tetapi dia membenarkan atau mendiamkan seorang tersebut dalam hal kemaksiatan, maka dia juga sama sepertinya. Karena kalau engkau tidak sama dengannya, engkau akan merasa gelisah, dan jika bisa engkau hentikan. Kalau engkau tidak bisa hentikan, engkau pasti akan menjauh dari seorang itu. Jika kita ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh. Tidak mudah roboh, Berpikir tidak bodoh. bertindak tidak ceroboh. Berbuat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Kalau ada yang ngajak halwat ke sana ke sono, enggak gitu loh. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas nanti bablas. Tundukkanlah pandangan. Kontrol ahlul syahwat. Ya, Jaga aurat. ya. Filter teman dan sahabat. Oke. Hindari ihtilat dan khalwat. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga pergaulan. Oi ganteng, oi, kamu ketahuan sih ya. Teng 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 teng. Wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan. Itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, dihitbah ogah. Putusin aja ya, ye. Pisau diasah buat bertani, Bawa ke ladang naik pedati. selesai sudah ceramah ini. Semoga bisa memberi arti. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Tohibin, MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri Jumo Dan Dewan Juri yang kami hormati, serta teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. pertama dan yang utama dari segala hal yang paling utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan rasa cinta kepada kita, yang telah menciptakan rasa cinta kepada semua makhluknya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah limpahkan pula kepada sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, bisa bantu jawab ya teman-teman? Yang pertama, siapa sih yang mengandung kita? Ya, ibu. Yang kedua, siapa sih yang melahirkan kita? Ibu lagi. Dan yang ketiga, siapa sih yang menjaga, merawat, mendidik, dan juga menafkahi kita? Orang tua. Dan kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh mengecewakan mereka dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang selalu menggendong ibunya pergi kemana-mana. Kemudian ia bertanya kepada Rasul, apakah semua itu bisa membalas kebaikan ibunya? Dan apa jawab Rasul, teman-teman? Ternyata tidak. Bahkan dunia dan seisinya tidak mampu, tidak sedikit pun membalas kebaikan orang tua kita. Seperti firman Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Kira-kira teman-teman semua dicintai Rasul? Bagaimana caranya? Dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'tuhu kurha. Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu yang mengandung kita dengan susah payah. Ibu yang melahirkan kita dengan susah payah pula.
Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Apakah dengan cara mengikutinya? Ternyata tidak juga. Adapun cara untuk berbuat baik kepada bapak dan ibu diantaranya adalah: Yang pertama, menaati yang diperintahkan oleh orang tua. Bila Allah menyuruh kita untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, kita senantiasa menaatinya. Tetapi jika orang tua menyuruh kita untuk melakukan kemungkaran, kita wajib menjawab, no, sorry mom. Yang kedua, mendoakan mereka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendoakan mereka. Terutama selesai sholat. Doanya sudah bisa teman-teman? Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangi aku sejak kecil. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi aku sejak kecil. Saged nggih doanipun teman-teman? Ampun kesupen menawi bubar salat, donga-donga riyin nggih. Cara birrul walidain yang ketiga adalah berkata-kata yang baik. Sesungguhnya Allah mencintai perkataan yang baik. Maka kita harus berkata baik kepada orang tua. Kita tidak boleh sampai mengecewakan hati orang tua dengan perkataan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yakul khairon auliya mas'ud." Berkata baiklah atau diam. Hayo, siapa yang di sini suka membantah perkataan orang tua? Semoga yang hadir di sini tidak seperti itu ya. Sebelum ditutup, ada pantun nih. Jalan-jalan naik sepeda, tidak lupa memakai topi di kepala. Berkatalah yang mulia, apalagi terhadap orang tua. Wonten kupat kecelup santen, menawi wonten lepat kita nyuwun pangapunten. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur atas segala limpahan karunia, selawat dan salam selalu milik Allah. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar berbakti kepada orang tua.
terutama kepada ibu sampai 3 kali daripada ayah. Pada kesempatan kami akan menyampaikan tausiah tentang berbakti kepada orang tua. Pada suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari cerita di atas, maka di dalam hadis disebutkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat. Karena mereka kita lahir di dunia ini, maka kita harus mendoakan mereka. Ayo kita sama-sama mendoakan orang tua kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ada anak yang soleh. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Seorang tabiah mengatakan, barang siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, maka ia telah menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka, apalagi kita sampai durhaka kepada orang tua. Sungguh berdosa, dosa yang sangat besar yang akan menyengsarakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kepada ibu yang telah kelelahan dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasihi kita sampai saat ini. Dan juga kepada ayah yang telah berjuang membanting tulang siang dan malam demi untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu kita harus berbakti kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan yang tadi kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua saat ini dan kelak di yaumul akhir. Pastinya banyak kekurangan yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo, yang saya hormati Bapak Ibu selaku Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri Jumo, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul berwajah bersama tanpa ada alam yang melintang suatu rahmat. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah ke zaman Islamiyah, dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok fitri wa dunya hatta al-akhirah. Amin. Hadirin rahimahumullah, berdirinya saya di sini, di tempat ini, di panggung ini, dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang apakah kalian tahu apa itu berbakti kepada orang tua? Jadi berbakti kepada orang tua itu kita harus menghormati, bukan menghormati diri, bukan, tapi menghormati, menghargai, menyayangi, sopan kepada orang tua kita. Kita langsung tidak aja sebelum kita dilahirkan, kita masih ada ibu kita tidak takut untuk mati, hanya ingin mengorbankan anaknya. Ada yang dinantikan selama 9 bulan. Masya Allah pengorbanannya. Dan kita lihat bapaknya sampai orang piu dan orang di panas nggak ngerti hujan dan di panas yang lebat itu. Dan sebuah anaknya, biar anaknya itu senang. Kasih sayang mereka tiada tangannya. Walaupun kamu ke Mekah berjalan kaki dan melalui Ka'bah selama 7 kali, tidak dapat menembus kesakitan ibu saat melahirkan. Dan kalian pastilah harus lebih menyayangi mereka daripada menyayangi pelacur kalian. Betul atau betul? Alhamdulillah. Hadirin rahimahumullah, kita sebagai anak semakin kita dewasa, semakin berdua orang tua kita. Kita nggak tahu kapan orang tua akan dijemput oleh Allah. Kita nggak tahu. Dan apakah kalian sudah membahagiakan orang tua kalian? Termasuk di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali anak-anak yang suka mengecewakan orang tuanya, membohongi. Ini ceritanya. Saya kan punya teman. Nah, temennya itu pagi-pagi udah disiapin sahur sama ibunya. Dan dia sahur. Tidak mau dilakukan ibunya. Mbak, Mas, kosong. Nah, anaknya jawab, deh, kosong. Nah, makan sekolah. Kamu kontrol deh, bro, kosong berapa? Terus dia menjawab, kosong. Bukan, bro. Dia menjawab, bro. Dengan pedenya dia pergi setelah berangkat sekolah, makan bakso. Lalu kemudian dibilang, dan dengan pedenya loh masih loh. Ini pakai story loh. Pakai story loh. Aku gak mau memalukan dulu loh. Kita malu kan ya kita? Alhamdulillah. Tapi kan itu adalah salah satu yang mengecewakan ibunya. Kalau ibunya mau gimana, anaknya itu nggak puas
Lanjut Mas. رضا الله ورضا الوالدين سنة الله في سنة الوالدين. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Pada saat kita berhubungan sudah banyak kepada kedua orang tua kita, apakah orang tua kita rizki ridho? Kalau tidak jangan kamu pergi, karena ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Dan ucapan ini adalah sebagai perubahan terampun dan murka terampun dalam dunia ini. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin ada yang mau bekerja, mau kuliah, dan itu adalah salah satu cara kita bisa membanggakan, membahagiakan orang tua kita. Kita jujur dengan orang tua, bukan orang-orang jujur, bukan jujur belajar itu. Kita kuliah, kita ambil fakultas yang kita bisa, kita sarjana itu orang tua senang kali. Dan kita mau atas. Ya Allah, naudzubillah min. Yang mungkin yang ingin bekerja, saya doakan juga semoga dapat pekerjaan yang bagus, dapat tulisan yang bagus, dan menjadi orang sukses. Amin. Monggo kan, total sih, nyanyi yo. Doa itu dikabulkan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiadi Bangun Nugroho Dan saya Erina Jela, perwakilan dari kelas 10 TKR 3V1 akan membacakan dai yang bertemakan berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami semua sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan penting bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an agar kita berbakti kepada mereka. Dalam beberapa ayatnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah beserta tauhidnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahu kita bahwa posisi mereka adalah yang kedua setelah kita bertauhid kepadanya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baik ketika di dunia maupun sudah meninggal dunia. Padahal kepuasan mereka adalah penentu kepuasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Tuhan ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Tuhan ada pada murka kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang dosa yang paling besar? Dia bertanya hingga 3 kali.
Kemudian para sahabatnya menjawab, ya tentu saja Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, karena ibu kita sudah melahirkan kita dengan sebelumnya juga mengandung kita di dalam rahimnya selama 9 bulan, dan itu bukanlah hal yang mudah atau hal yang ringan. Maka dari itu kita sangat-sangat diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan pernah berani kepada orang tua. Semua itu akan menjadi bekal kita di surga nanti. Kita sebagai anak juga harus menuruti perintah orang tua dan jangan pernah membantah. Jangan pernah kalian sedikit pun membantah kepada orang tua apapun perintahnya, karena orang tua tidak akan pernah memberikan perintah yang salah kepada kita. Hanya kita sendiri yang akan menjalani dan kita sendiri yang akan melihat. Semua bergantung kepada kita sendiri. Sebelum kita mengakhiri dai kali ini, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa kholi, anta mibaus suduri, ya habibi ya Muhammad, ya rusal kofi koini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qalbatuli, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah.
salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang telah hadir, hadirin dan hadiroh yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. sebelum memulai dakwah pada kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haina Anjaini. nama saya Muhammad Yafi. Kami dari 10 TKV 3. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbuat baik kepada orang tua adalah suatu kewajiban. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia telah mentaati perintah Allah dengan baik. Teman-teman, siapa yang hari ini sudah salim kepada kedua orang tua? Dan siapa yang hari ini sudah mendoakan kedua orang tua? Bagus, tentunya teman-teman semua pasti sudah salim dan secara rutin pasti sudah mendoakan kedua orang tua. Karena kita semua adalah anak yang solih dan solihah, bukan? Betul, kita adalah anak yang solih dan solihah yang ingin dicintai oleh Allah dan masuk ke dalam surganya. Bukan anak yang durhaka yang dimurkai oleh Allah dan menjadi calon penghuni neraka. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena beliau yang melahirkan kita, beliau yang menggendong kita waktu kita kecil, beliau yang menyuapi kita makan, dan beliau yang menyayangi kita sampai saat ini. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana doanya teman-teman? Insya Allah teman-teman semua pastinya sudah hafal kan? Mari kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Marilah kita sholawatan bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah
Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari sawah mendapatkan ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya teman-teman semua ingin masuk surga kan? Begini caranya, peluklah tangan kedua orang tua kita, kita seraya ucapkan Assalamualaikum ya abi ya ummi. Assalamualaikum ya abi ya ummi. Salam indah dari anak yang penyayang, salam indah dari anak yang tersayang. Teman-teman, memberikan salam kepada kedua orang tua adalah adab yang baik kepada kedua orang tua. Menghormati orang tua ada berbagai cara. Di antaranya mentaati perintah orang tua yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan membelikan sesuatu, hendaknya kita tidak menolaknya dan pergunakan bahasa yang baik. Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Nah, sebagai generasi yang solih dan solihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan bersama-sama berdoa untuk mereka. Demikian dakwah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Ada pantun nih. Kalau hendak pergi mengaji bersama Ustadz Tarji. Kalau kelak kita bertemu lagi, usah sungkan untuk minta selfie. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo, yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SMK Negeri Jumo, tak lupa kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua bermaksud menyampaikan sepatah dua kata tentang cara berbakti kepada kedua orang tua. Banyak di antara kita yang ingin berbakti kepada orang tua, namun tidak bingung dengan cara mengungkapkannya. Mungkin ada yang mengucapkan I love you kepada pacarnya, namun tidak kepada orang tua. Masya Allah.
Sebagai seorang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta oleh orang tua, sudah sepantasnya kita membalas budi dengan berbakti kepada mereka. Tapi apakah teman-teman sudah tahu cara berbakti kepada orang tua? Apakah cukup hanya dengan menaati perintah orang tua dan menjauhi apa yang dilarang orang tua? Ternyata tidak. Seiring bertambahnya waktu, dredeg asline iki. Insyaallah. Kasih sayang kepada orang tua semakin berkurang karena orang tua juga umur berkurang. Jadi di kesempatan hidup ini jangan sia-siakan. Masya Allah, redek. Bayangkan ketika kita sakit, orang tualah yang membawa berobat ke sana kemari demi anaknya. Orang tua rela siang malam terjaga hanya demi kesembuhan anaknya. Bahkan orang tua juga berhutang ke sana kemari hanya untuk biaya pengobatan kita. Orang tua juga rela tidak bekerja karena ingin menemani anaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk anak yang sabar dengan menunggu kesembuhan orang tua sebagaimana mereka memperlakukan kita? Kita lihat tutur kata kita kepada orang tua. Seringkali kita membentak-membentak, disuruh tidak mau, memalukan. Masya Allah. Ya, masa kecil, ingatlah masa kecil dulu. Orang tua sering mengajarkan kita dengan sabar dan penuh hikmah. Namun kita, wah, Masya Allah. Saya wah. Sudah kayaknya ini. Selagi orang tua kita masih hidup, mari kita ubah perilaku kita dengan cara berbakti kepada mereka. Dan semoga niat dan langkah baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Amin. Nyanyi sih, nyanyi. Ibu. Kok sih nyanyi sih menera gabut toh? Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Mungkin cukup sekian. Wis sumu, wis dredeg. Wis, ayo. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru dan teman-teman yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan syukur atas nikmat yang
telah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam limpahkan pada kita semua hingga kita berada di sini. Di pagi yang sangat cerah ini, izinkan saya akan membawakan dakwah tentang tema berbakti kepada kedua orang tua. Adapun dakwah saya kali ini. Adapun dakwah saya kali ini akan terdiri dari 3 pokok bahasan yang sangat penting. Pokok bahasan pertama yakni tentang jasa kedua orang tua, sedangkan bahasan yang berikutnya yakni tentang jasa kedua orang tua. Sedangkan untuk pokok bahasan yang terakhir adalah cara-cara berbakti kepada orang tua. Seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, teman-teman sekalian, setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu dan tentu saja tidak bisa dibalas dengan harta maupun apapun yang kita miliki. Seorang bapak juga sangat berjasa dengan telah memberikan kita nafkah dengan hasil dukungan keringat, cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja, teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari bapak kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di sekolah yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat pada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Turutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita selagi masih ada. Dan perintah itu adalah yang baik-baik. Cara berbakti yang paling mudah adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita. Dengan selalu mendoakan orang tua, maka mudah-mudahan kita masuk sebagai anak yang berbakti. Mulai sekarang, tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada ibu dan bapak di rumah. Jadilah anak yang berbakti dengan menyenangkan hati orang tua. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Saya dan teman saya undur diri dari Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Warek jualan bunga. Teman-teman yang jawab salam, kami doakan masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak jawab salam nggak jadi masuk surga lo. Amin Allahumma amin. Takbir. Takbir. Ayo.
Kami perwakilan lomba dai dari kelas 10 TKR 3. Yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah telah memberi kita iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di sini di panggung ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak, dan orang tua memberi jasa yang sangat besar bagi kita. Ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Bener napa boten? Sing muni salah sapa kae? Ora entuk duit lho ki nggo door prize. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Takbir. Kita tausiahnya santai-santai aja ya. Udah pada lesu toh? Lesu toh? Lesu boten? Wong kang ngene kadi. Nah toh, mau muni ora lesu. Saiki ana sing muni, walah. Ndakel. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Perlu kita ketahui, berbakti kepada kedua orang tua adalah junjungan yang memiliki pahala yang tinggi di bawah menghormati atau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua adalah ajaran Islam yang bisa dijadikan pondasi asas seorang anak pada orang tuanya. Telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dullah wa la tusri bihi syai'an wa bil wadilain syanan. Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Mas Mo udah disemangatin loh sama Mbak Lasa, harus semangat. Disapa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perpaduan antara tausiah dan stand up ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya Bu Salis Pak Ogi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
Oke, lanjut. Jadi intinya, menghormati orang tua adalah seperti kita menaati nasihatnya, mematuhi perintahnya, dan menghormati orang tua pahalanya sangat besar, teman-teman. Contoh di bulan Ramadan ini kan sahur ya. Banyak tuh teman-teman yang bilang gini, sama ibunya digini ini, Mas, Mbak, ayo sahur. Asik mak. Mas, Mbak, ayo sahur. Wis digawekne mimi lho Mbak, Mas. Jangane wis mateng. Engko isih muni. Sik Mak, sik Pak. Isih ngantuk. Jebulno apa? Ning kamar VC karo sapa Mas Mo? VC karo Sasa. Astagfirullah. VC karo kancane. VC karo kancane. Oh ya, VC karo kancane. Mau jadi cerita nggak sih bapaknya jadi badut? Iya. Nah, coba diceritain. Lupa dialog yang pertama saya. Kok bisa lupa? Ya nggak lupa, Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabatnya tentang apa? Nggak boleh ketawa loh. Tentang apa peran orang tua. Lalu Rasulullah berkata, mereka yang menentukan surgamu dan nerakamu. Lanjut. Ya itu. Ya itu aja. Ya. Oh ya. Jadi gini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya kepada umatnya, Ya Rob, apa peran orang tua dalam kehidupan kita? Ia menjawab dengan lantang dan tegasnya, orang tuamu, ibu dan bapakmu, merekalah yang menentukan antara surga dan nerakamu. Kalau kalian menghormati, menaati perintahnya, insya Allah kalian akan masuk surga Allah. Allahumma amin. Takbir. Takbir. Lebih keras. Oke, sebelum lanjut kita mau ada door prize nih. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya ada di tote bag ini. Bukan apa pulpen. Mas? Pulpen? Pulpen? TKR telu kok mengenai pulpen. Pertanyaannya, yang pertama adalah isinya apa? Oh, ini. Ayo pertanyaannya, monggo. gampang aja Mas. Misal ya, Mas Mbak. kita cuma mau ingin tahu kalau kalian sama Ibu E di Guga Mesaur itu jawabnya gimana. Mbok nek ada yang berkenan jawab, ini amplop loh, uang isinya. Uang isinya. Jawabnya gimana? Iya maju ya. Ini cuma ada 2 loh amplopnya. Cuman ada 2. Nah, sip pintar. Lewat Naik. sini. Naik ke puncak gunung. Ya. Kenapa? Mas Bayu. Kenapa kok naik? Oh, enggak. Jawabannya apa? Nek di Guga Saur Ibu E jawabnya piye? Nggih keriin. Iya, sebentar. Ora gugah. Ayo tangi dewe. Ora aman. TKR telu dadi saksi kopi nang kelas ya. Selamat. Ya. Ikhlas.
Nanti Pertanyaan yang kedua nih. Jangan lupa dipotong Itu amplop kagak medhot ora muni matur nuwun ora apa ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ngono nek cari Bu Sumi. Naudzubillah. Masya Allah. La ilaha illallah. Wah. Pertanyaan yang kedua, ini biar Mas Nizar yang kasih pertanyaan ya. Mau kasih pertanyaan apa bebas. Kalian selalu ingat sama orang tua apa enggak? Kalau doa setelah sholat selalu doain orang tuanya apa enggak? Yang tahu doanya langsung maju, saya kasih amplop. Oh, mau maju. Oh. Amel mana Amel? Mana Amel? Amel mana? Surah yang menunjukkan bahwa kita Maju. memberikan atau memohon ampunan untuk kedua orang tua kita. Tadi udah dibacakan loh. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju enggak? Iya, untuk kedua orang tua. Gas. Oh, ini Mbak MC. Nanti dipotong pajak ya. Nanti bonusnya ada foto sama Nizar. Mas Sarpras, Mas Bayu bisa difotokan? Bonus Siap. dapat aku nanti. Doa untuk kedua orang tua ya Mas Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pulang-pulang ada yang nge-confess nih. Iya. Apa? Enggak usah. Aku malu aku. Ya, ya. Boleh di itu sound sistemnya. Acara yang selanjutnya apa ini? Enggak, cuma 2 uangnya. Oh iya. Sound, guys. Musik. Buat teman-teman semuanya. Tadi kita kan udah ngelawak, udah komedi. Sekarang waktunya kita itu untuk sadar, meminta maaf sama orang tua kita, mengingat-ingat jasa orang tua kita. Yang dulu Bu, makan diambilin. Bu, siapin airnya buat mandi. Di sini ada yang orang tuanya udah nggak ada? Ada kan? Saya aja orang tuanya masih, tapi nggak ada di rumah. Nizar orang tuanya juga udah ada 1. Kalian itu harusnya bersyukur. Pulang lihat orang tua kalian di rumah. Pulang buka pintu disambut. Mas, Mbak, udah pulang. Makanannya di meja. Gitu kan kalian? Sahur masih dibangunin. Bertiga sama orang tua kalian. Berempat, berlima kalau kalian punya saudara. Bisa-bisanya kalian belum tahu berita-berita orang tua kalian. Kalian ini manusia gak sih? Disuruh sahur, kau udah dibikinin aneka ragam. Tinggal sahur, tinggal makan. Habis makan kau usah cuci lagi piring itu. Kalian tinggal pergi. Gak bisa. Sampai sekarang kalian masih batalin puasa sama teman-teman kalian. Rugi perjuangan orang tua kalian yang masih ada. Orang tua kalian, bapak kalian itu kerja loh. Sama seperti bapak ibu sendiri yang ada di sini. Mereka kerja buat hidupin kebutuhan anaknya. Bayar sekolah. Sabu setiap hari kalian 30 hari itu berapa sih?
ibulah yang ibu kalian cuma punya 10.000. Mau aku gak mau sekolah. Sanggune Pak Siti. Kocok-kocok iki lho, Mak. Pak, olit kabeh. Gak mau kalian sekolah. Malu. Ada yang bapaknya jadi tukang ojek, ada yang bapaknya jadi tukang rasa. Kalau ada undangan ke sekolah, kalian gak datang, bapaknya gak dibilangin, malah bilangin kakaknya, tantenya, atau siapapun. Menunggu perjuangan orang tua. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, tolong please hargai perjuangannya. Gak harus pakai motor bagus, gak harus aku banyak. Kita udah bisa sekolah, kita udah bisa di sini saat ini. Itu alhamdulillah. Nangis kan kalian? Ingat kan kalian sama jasa orang tua kalian? Mas, Pak, itu aja kita buat salaman, buat salim sama orang tua yang orang tuanya masih ada lengkap dua. Kadang berangkat sekolah tinggal sekeliling motor ngeng sampai ke sekolah. Gak ada kan? Pak, Bu, saya pamit sekolah, doain ilmunya menjadi manfaat. Gak ada kan? Kalaupun ada mungkin masih ada segelintir orang. Ya Allah, na'udzubillahimin. Takbir. Sadar, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatalil alamin. Pada Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo yang saya muliakan, pada Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang saya hormati, dan untuk seluruh teman-teman semua yang saya cintai, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang kami cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sedikit pengetahuan kami tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas yang telah menjadi momok paling menakutkan bagi masyarakat khususnya kalangan remaja. Sebenarnya apa sih itu pergaulan bebas? Ada yang bisa bantu jawab? Pergaulan bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga sering diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Sudah kita ketahui bahwa dalam zaman yang seperti ini, orang tua sudah tidak bisa mengawasi anaknya 100%. Orang tua hanya akan mengawasi kita saat kita berada di dalam rumah ataupun saat kita masih kecil. Namun semakin hari usia kita akan semakin dewasa sehingga kita akan lebih mengenal dunia yang bebas dan maupun luas gitu kan. Baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain. Apalagi jika kita sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Sehingga
perhatian orang tua kita sangat dibutuhkan untuk menghindarkan pergaulan bebas. Pemicu muncul pergaulan bebas atau zina itu yang mengatasnamakan cinta. Itulah dari cinta inilah muncul sebuah hawa nafsu. Padahal sudah jelas diterangkan pada surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang kecil dan jahat. Hawa nafsu ini seringkali muncul akibat pandangan cinta yang berlebihan. Sebenarnya memiliki perasaan suka atau ketertarikan kepada lawan jenis adalah hal yang wajar. Sebab kita manusia juga memiliki hawa nafsu. Tetapi jika kita tidak benar-benar memahami bagaimana cara kita mencurahkan atau menyalurkan perasaan suka ini kepada seseorang dengan kaidah Islami yang benar, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam tipu daya manusia, tipu daya setan, sehingga setan akan dengan mudah membisikkan hal-hal yang buruk kepada manusia. Sebenarnya hawa nafsu ini tidak akan menjadi masalah jika disalurkan ketika sudah halal atau sudah menikah. Akan tetapi jika hawa nafsu ini disalurkan sebelum waktunya atau sebelum menikah, maka ini akan dianggap hal negatif di lingkungan kita. Karena jika setan tidak membuatmu merasa berada di jalan yang buruk, maka setan akan membuatmu merasa baik saat berada di jalan yang buruk. Adapun hadis yang populer tentang zina, yaitu hadis lepasnya iman seseorang yang berzina. Yang artinya, jika seseorang itu berzina, maka imannya akan lepas dari dirinya, seakan-akan sedang dilewati oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Namun jika dia berhasil lepas dari zina, maka imannya akan kembali kepada hadis riwayat Abu Daud dan remaja saat ini menjalankan nafsu sudah sangat biasa ketika jalan akan jadinya jika seorang melakukan zina. Ada satu hadis dalam surah An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku berzina. جلدة ولا تغفم بهما رفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan jangan karena belas kasihan kamu kepadanya mencegah kamu menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh kumpulan orang-orang yang beriman. Maka dari itu mengikuti kajian seperti ini sangatlah diperlukan agar kita selalu didekatkan dengan teman-teman yang bisa membawa kita menuju hal-hal yang positif. Semoga kita selalu dihindarkan dari pengaruh daripada pergaulan bebas. Demikianlah sedikit penjelasan dari kami. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Thohibin, pada selaku Kepala SMK Negeri Jumo, yang terhormat Bapak Thohibin dan Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh staf serta teman-teman yang saya banggakan. Mari kita haturkan rasa puji dan syukur, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa menuntun kita keluar dari jalan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua termasuk ke golongan dalam umatnya yang akan diberikan syafaatnya ya di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang ibu. Sebelum itu, di sini ada yang tahu lagu Ibu dari Gus Asmi? Bisa nyanyi bareng? Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja aku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Semua muslim di dunia ini sangat menanti-nantikan bulan yang penuh dengan rahmat ini, karena pada bulan inilah kita harus menjalankan sebuah ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu puasa.
Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jumo dan kepada Dewan Juri yang saya hormati beserta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yang telah menggembur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara kedua atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbakti baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susahnya dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungan agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Kata-kata lebih tidak pernah terucap dari bibir sang ayah tatkala melihat senyum berbahagia dari bibir mungil si penyejuk mata. Maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul awalat alail walidain dan hakul walid ala awalat, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Demikianlah ceramah dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acara hari ini telah selesai dengan lancar. Semoga hari besok lebih lancar daripada hari sekarang dan semoga anak-anaknya tidak pergi dari lokasi ini. Kami selaku pembawa acara pastilah banyak kesalahan dan kekeliruan. Kami undur diri. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.